Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Dari tulisannya akun yang bernama Mak Gendis, yaitu sebuah cerita yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pagi itu di teras rumah sambil ditemani secangkir teh hangat yang diberi perasan lemon segar, terdengar suara televisi tetanggaku menyetel lagu Krisdayanti yang sedang menyanyikan lagu Cobalah Untuk Setia. Aku menghela nafas dan memejamkan mata, berusaha untuk tidak terbawa perasaan. Kualihkan pandangan menatap Gendis yang tengah bermain di baby walkernya. Sesekali ia tertawa kegirangan saat kakinya mulai melangkah dan terkadang ia tersenyum saat pandangannya mengarah ke ranting pohon nangka yang tampak terayun-ayun, walau tidak tertiup angin. Aku tersenyum melihat tingkahnya yang lucu dan menggemaskan. Kebahagiaanku terganggu saat terdengar nada pesan masuk di ponselku yang kuletakkan di ruang tamu. Aku bangkit dari tempat dudukku dengan rasa malas dan segera beranjak ke dalam rumah. Kulihat nama Mas tertera di layarnya. Dengan tidak bergairah, segera kubaca pesan darinya. Mas sudah sampai Jogja, sehabis makan siang dan dalam perjalanan menuju ke kampus. Secara tidak sengaja, Mas melihat becak bertuliskan Gendis yang sedang terparkir di bahu jalan. Mas jadi kangen, teringat Gendis, tulisnya sambil menyisipkan emoticon love. Basi, dengusku pelan. Jadi kalau tidak melihat becak bertuliskan Gendis, kamu tidak ingat dengan putrimu sendiri. Tega sekali kamu Mas, kalau sampai melupakan Gendis. Dia itu tidak berdosa, anak kita. Belum paham apa-apa. Hatimu di mana Mas? Entah mengapa saat itu juga aku melampiaskan semua kekecewaanku lewat pesan yang kukirim untuk suamiku. Mungkin kesabaranku sudah mencapai batasnya, atau mungkin aku memang ingin mengibarkan bendera peperangan ke suamiku. Seperti biasa tidak ada balasan darinya. Dia memilih menghindar daripada harus berkonfrontasi denganku. Dengan perasaan kecewa segera aku lempar ponselku ke sofa. Rasanya saat itu aku ingin mengatakan semua isi hatiku dan menumpahkan semua kebencianku pada suamiku. Seharian itu tidak ada kabar sama sekali dari suamiku. Dirinya tampak menghilang bak di telan bumi. Mungkin dia terlalu asik bernostalgia dengan dosen dan kampusnya tercinta. Atau entahlah, hanya prasangka buruk yang terus bergelayut dalam benakku. Kamu di mana dan sedang bersama siapa Mas? Kenapa tidak menanyakan kabar putrimu sama sekali? Bisikku dalam hati. Keesokan harinya terdengar nada dering pesan masuk di ponsel. Kulihat sekilas tertera nama seseorang yang kemarin sempat menghilang tertera di layar ponselku. Dengan bersungut-sungut kubuka pesan dari suamiku. Mas mengirimiku sebuah foto kota yang terkenal akan ukiran jatinya. Mas lagi di Jepara, tuturnya singkat. Ngapain ini orang mengirim foto kota Jepara? Sedang apa dia di sana? Apa dia mau mengajakku ribut lagi? Geramku dalam hati. Sesingkat itu pesannya setelah seharian menghilang tanpa pesan. Seketika itu juga darahku mendidih setelah membaca pesan yang suamiku kirim. Ngapain di sana? Balasku ketus, biar dia paham apa yang sedang aku rasakan saat ini. Itu juga kalau akal pikirannya masih ada. Ada teman kuliah yang menawari Mas pekerjaan di perusahaan X. Kebetulan teman Mas itu memegang jabatan yang sangat penting. Dia meminta kesediaan Mas untuk bertemu dengannya di Jepara. Tukas suamiku memberi alasan. Zaman sudah semodern ini,
tapi masih harus mengantarkan surat lamaran kerja secara langsung. Apa susahnya tinggal mengirim email tanpa harus bersusah payah pergi ke Jepara? Atau itu hanya alasanmu saja, Mas? Jawabku tidak kalah sengit. Imah, teman Mas yang meminta agar Mas mengantarkan surat lamarannya secara langsung. Dia menolak jika surat lamarannya dikirim lewat email. Ngapain juga Mas harus berbohong sama kamu? Pikiranku tidak bisa berpikir jernih. Aku terlalu overthinking. Siapa yang harus kupercaya? Perkataan suamiku atau instingku sendiri? Aku benar-benar tidak tahu apa ucapan Mas itu jujur atau hanya kebohongan belaka. Siapa temanmu itu? Laki-laki atau perempuan? Akhirnya terlontar juga pertanyaan itu, walau hanya lewat sebuah pesan. Perempuan, balasnya singkat. Jawaban dari Mas serasa menohok jantungku. Saat itu juga hatiku langsung terbakar api cemburu. Perempuan, katanya, sungguh berani sekali kamu mendatangi perempuan lain tanpa seizinku. Siapa wanita itu, Mas? Jari jemariku bergetar saat mengetikkan pertanyaan itu. Aku begitu takut. Aku takut dengan jawaban yang akan kuterima. Namanya Nia. Dia senior Mas waktu zaman kuliah. Orang yang sangat pintar dan baik. Puji Mas terhadap seseorang yang bernama Nia. Nanti kalau Mas sudah pulang ke rumah, akan Mas kenalkan Ima dengan Nia. Mungkin suamiku paham kalau saat itu aku tengah dilanda emosi. Makanya dia tampak berhati-hati dengan kalimat yang dikirim ke aku. Terus kamu ke Jepara naik apa? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Mas ke Jepara naik kereta api. Maaf kalau tidak ada kabar karena pulsa Mas habis. Mas juga tidak akan lama di sini. Habis mengantarkan surat lamaran, Mas langsung kembali ke kota C. Kelitnya lagi. Aku terkesiap membaca pesannya. Tubuhku terasa lunglai. Kenapa begitu persis seperti mimpiku semalam? Jangan-jangan yang kulihat dalam mimpi adalah peristiwa yang benar terjadi. Pikirku tidak karuan. Otakku serasa menemui jalan buntu. Tidak kuteruskan percakapanku dengan Mas. Aku sudah tidak bergairah. Hatiku rasanya hancur saat membaca pesan terakhirnya. Namun hati kecilku berkata, aku tidak boleh gegabah jika ingin mendapatkan bukti kecurigaanku selama ini. Aku tidak boleh terlihat mencurigainya, kalau tidak dia akan semakin waspada dan lihai menutupi kebohongannya. Kutatap wajah Gendis yang sedang asik bermain dengan boneka jerapahnya. Gendis, apa Mama akan sanggup menerima kenyataan kalau ternyata ayahmu benar berselingkuh? Apa yang harus Mama lakukan jika kecurigaan Mama terbukti? Tanyaku pada putriku satu-satunya. Semua bayangan buruk tentang berbagai kemungkinan yang terjadi mulai berkecamuk dalam pikiranku. Tidak terasa sudah 9 hari Mas berada jauh dari aku dan Gendis. Setelah percakapan terakhir, tidak pernah aku dengar satupun kabar darinya. Aku pun menyibukkan diri tenggelam bermain dengan putriku satu-satunya. Sambil menemani Gendis bermain di ruang TV, tiba-tiba terdengar suara ponsel berdering. Kulihat nama suamiku tertera di layarnya. Ngapain kamu menelpon? Tanyaku sinis. Mah, sepertinya Mas akan lebih lama lagi di kota C. Mas mau merintis usaha di sini. Tuturnya memberi penjelasan. Baiknya mendengar suara geledek di pagi hari, aku sangat terkejut mendengar ucapannya. Usaha, katanya. Memangnya suamiku ingin usaha apa di kota C? Mas itu tidak pandai berbisnis. Dia terlalu mudah mempercayai orang. Entah sudah berapa puluh kali dia terkena tipu dengan teman bisnisnya. Walau sudah kunasihati berkali-kali, tetap saja tidak mempan. Mas tidak pernah mau mendengarkan masukan dariku. Aku mengumpulkan nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Kamu mau bisnis apa, Mas? Tanyaku setenang mungkin, walau saat itu hatiku sibuk mencaci maki dirinya. Nia menawari Mas untuk bisnis minuman. Dia punya usaha minuman di Surabaya dan Bali. Usahanya sukses, karyawannya banyak, dan omsetnya juga bagus. Dia mengajak Mas untuk menanam modal dan mengembangkan usahanya di kota C. Bujuk Mas agar aku mendukung usahanya. Jadi, kamu mau berbisnis dengan wanita yang bernama Nia itu? Terus siapa nanti yang akan mengurus usahanya di kota C? Kamu saja punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Paparku berusaha memberi alasan.
Ya nanti mas bisa minta tolong sama kakak ipar mas untuk menghandle bisnis ini. Jawabnya terdengar menyepelekan. Mas, kamu sadar nggak? Sudah berapa kali kamu kena tipu orang? Tanya aku berusaha untuk mengingatkannya kembali. Suamiku terdiam. Yang terdengar hanyalah suara hembusan nafasnya dari ujung sana. Tampaknya dia berusaha mencari penjelasan agar aku mendukung niatnya. Mas percaya sama Nia karena mas sudah lama mengenal keluarganya, bahkan suaminya. Sahut mas dengan tegas. Sebentar, ini bukan masalah sudah mengenal lama atau belum. Aku tahu banget sifat kamu. Kamu itu tidak pandai berbisnis. Lagi pula ini kesannya mendadak sekali. Menjalankan usaha itu tidak semudah yang terlihat dan diucapkan. Semua butuh planning. Protesku dengan nada suara yang mulai meninggi. Ya kalau belum dijalankan, ya tidak akan pernah tahu akan hasilnya kan? Bukan begitu mas. Merintis usaha itu tidak main-main loh. Yang pasti butuh modal besar dan harus tahu cara mengelolanya. Semua harus dipikirkan dengan masak-masak. Lagi pula firasatku mengatakan untuk menolak tawaran dia bekerja sama dengan suamiku. Suasana terasa hening. Walau Ima tidak mendukung, Mas akan tetap dengan pendirian Mas untuk berbisnis dengan Nia. Saat itu juga emosiku terpancing. Terus untuk apa kamu menelpon kalau kamu sendiri tidak mau menerima saran dari istrimu sendiri? Tanyaku lantang. Sudahlah, Mas malas bicara sama Ima. Kamu tidak pernah mendukung apa yang ingin Mas capai. Yang pasti, tekad Mas sudah bulat untuk mendirikan usaha di kota C. Tukasnya seraya mengakhiri panggilan. Aku mendengus kasar mendapat perlakuan seperti itu dari suamiku. Segera aku kirim pesan ke seseorang yang selalu membuatku menahan rasa kecewa. Jangan macam-macam kamu mas. Ingat, di uang yang kamu punya itu ada hakku dan Gendis. Kalau kamu tidak mau mendengarkan saranku, jangan salahkan aku kalau usahamu tidak akan berjalan lancar. Di mana ada usaha suami, di situ ada ridho istri. Kutatap wajah putriku yang masih bermain dengan boneka hewan kesayangannya. Gendis, kenapa mama bisa menikah sama ayahmu ya? Heran mama kenapa susah banget ngasih masukan ke ayahmu. Itu orang hobinya bikin mama emosi terus. Curhatku pada Gendis yang tidak menghiraukan ucapanku. Hampir 21 hari Mas berada di kota C. Dan semenjak pertengkaran terakhir tidak ada lagi komunikasi di antara kami. Hingga sore itu ketika aku sedang asik bermain bersama Gendis di ruang tamu. Krak! Terdengar suara pintu gerbang dibuka. Aku melongokkan kepalaku ke teras dan tampaklah sesosok orang yang wajahnya tidak ingin kulihat lagi. Terlihat tubuh tegapnya berdiri mematung di halaman. Raut wajahnya tampak ragu-ragu untuk melangkah masuk. Aku segera memalingkan muka, pura-pura tidak melihat kedatangannya, dan kulanjutkan bercengkrama dengan putriku. Assalamualaikum Gendis, ayah pulang nak, ujarnya mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Hanya kalimat itu yang terucap dari bibirku tanpa mengalihkan pandanganku dari Gendis. Aku juga malas berbasa-basi dengannya. Setelah meletakkan ranselnya dan berganti pakaian, Mas segera menghampiri Gendis. Ia ingin menggendong dan mencium putrinya, namun hanya penolakan yang ia dapatkan. Setiap Mas berusaha menyentuh Gendis, putriku mulai menangis. Iris matanya yang coklat menatap ke arahku seakan meminta perlindungan. Gendis gak mau digendong sama kamu, sudah jangan dipaksa. Benakku ketus. Imah, ini ada oleh-oleh dari ibu, teman Mas yang di Jepara. Ucapnya seraya menyerahkan sesuatu berwarna coklat muda. Aku melirik sekilas. Tempat gelas aqua yang terbuat dari ukiran kayu jati. Harus kuakui, bentuknya sangat lucu dan unik, namun aku terlalu gengsi untuk menerimanya. Terima kasih, tapi taruh saja di gudang atau kasihkan ke Mbak Ani. Kalau perlu, buang saja ke tempat sampah. Tolakku dengan nada suara tidak bersahabat. Mas menghela nafas pendek. Mungkin ia bingung harus dengan cara apa lagi menenangkan amarahku. Hanya suamiku yang paling memahami sifatku yang super keras kepala ini. Aku melirik ke arah Mas yang sedang menatap Gendis. Ngapain kamu pulang? Kan belum sebulan. Cecarku sambil membuang muka. Aku benar-benar jijik melihat wajahnya. Kemarin kantor menelpon, besok Mas harus berangkat ke Bogor
untuk menghandle pekerjaan di sana. Mungkin Mas akan lama tinggal di Bogor. Oh, hanya kata itu yang terucap dari mulutku. Kalau kantor tidak menelpon, berarti kamu tidak akan pulang? Tanyaku sambil berusaha menatap matanya yang sayu. Mas hanya menunduk, dia tidak berani membalas tatapanku. Mending tidak usah pulang sekalian Mas, pindah saja sana ke kota C, biar aku dan Gendis hidup berdua di sini. Herdiku kasar. Kalau perlu, nanti di Bogor langsung saja ke kota C, jangan pedulikan lagi Gendis. Anggap saja kamu tidak punya anak dan istri, nanti biar aku paketin semua barang-barangmu ke rumah orang tuamu. Lagi-lagi suamiku hanya bungkam. Dia paling paham bagaimana menangani emosi istrinya yang meledak-ledak. Gendis tampak mengamati pertengkaran kami berdua. Tubuhnya mulai beringsut ke arahku, meminta digendong. Gendis paham, hanya dengan mendekapnya, hatiku akan merasa tenang. Maafin mama ya nak, karena keegoisan kami, Gendis harus melihat pertengkaran ini. Maafin mama karena tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk Gendis. Bisiku lirik ke telinga putriku yang mulai membenamkan wajahnya ke dalam pelukanku. Kepulangan Mas membuat suasana di rumah semakin kaku. Aku selalu berusaha menghindar untuk berpapasan dengannya. Aku ingin dia segera nyah dari pandanganku. Malam harinya saat aku melintasi ruang tamu, Mas berusaha memegang tanganku, namun segera ku tepis. Mah, sini sebentar, Mas mau bicara. Bisa kan kita bicara baik-baik, tanpa harus pakai emosi? Tukasnya dengan suara yang lembut. Kutatap wajahnya yang tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Apalagi yang mau dibicarakan? Sini, tolong duduk dulu di samping Mas, ujarnya seraya menepuk-nepuk sisi sofa di sebelahnya. Aku akhirnya menuruti ucapannya, tapi aku lebih memilih untuk duduk di lantai yang dingin daripada harus berada di sampingnya. Begini Imah, Mas dan Nia itu murni cuma sebatas teman kerja, tidak lebih. Mana sih yang namanya Nia? Aku mau lihat wajahnya. Mas membuka ponsel dan tampak memeriksa kontaknya. Ini yang namanya Nia, ujar Mas. Dek. Jantungku berdesir hebat. Wanita itu, ciri-cirinya sama persis seperti yang kulihat dalam mimpi. Dadaku mulai bergemuruh kencang. Kutatap wajah wanita tersebut baik-baik, berkulit putih dan pandai berdandan. Aku berusaha untuk tenang, walau hatiku panik luar biasa. Keningku berkerut memikirkan situasi yang sedang kuhadapi saat ini. Aku tidak boleh gegabah. Jadi itu yang namanya Nia, cantik. Kalau aku tidak salah ingat, dia itu mantanmu ketika masih kuliah, betul kan? Tanyaku sekenanya, walau sebenarnya aku ingin sekali mengucapkan sumpah serapah ke mereka berdua. Iya betul, dulu Mas dan Nia memang pernah menjalin kasih, tapi Nia memutuskan hubungannya dengan Mas dan langsung menikah dengan suaminya yang sekarang, jawab Mas dengan tenang. Kenapa kemarin kesannya mendadak sekali pergi ke Jepara? Kenapa tidak memberi kabar dulu sebelumnya? Telisiku sambil mengamati raut wajah suamiku. Kalau Mas cerita, apa Ima akan mengizinkan Mas pergi ke Jepara? Tanyanya mengembalikan pertanyaanku. Walau aku tidak akan mengizinkanmu ke Jepara, apa sulitnya untuk pamit? Aku ini istrimu, bukan kekasih gelapmu, timpalku dengan sengit. Tampaknya emosi suamiku mulai terpancing setelah mendengar ucapanku. Memang kamu peduli dengan semua usaha yang sudah Mas lakukan. Harusnya kamu sadar kalau kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu itu hanya butuh duitku saja. Tatapnya sinis ke arahku yang terdiam mematung. Mataku terasa memanas diikuti debaran jantung yang mulai berpacu kencang saat mendengar tudingan yang terucap dari bibirnya. Aku bangkit dari duduk dan kuhampiri suamiku yang masih menyandarkan tubuhnya dengan nyaman di sofa kesayangannya. Dengan bibir bergetar, kukumpulkan segenap keberanianku. Sebentar, aku menatap nyalang wajah suamiku yang telah menemaniku selama 10 tahun. Apa katamu barusan? Coba ulangi lagi, bentakku sambil mengatupkan rahang kuat-kuat. Aku tidak salah dengar kan? Mataku mulai berkabut, namun kukuatkan hatiku untuk tidak menangis di hadapannya. Aku tidak boleh terlihat lemah di matanya. Kamu bilang, tadi aku cuma butuh duitmu saja. Apa kamu ingin mencari masalah denganku?
Aku berusaha mengontrol suaraku supaya nadanya tidak terus meningkat di setiap kata yang terucap dari bibirku yang tipis. Tangan kiriku mengepal erat, tubuhku bergetar hebat. Aku mencoba menahan diri untuk tidak meninju wajah suamiku seperti dulu. Ya, benar. Apa yang sedang kalian baca? Tahun 2013, kami pernah bertengkar hebat. Dengan penuh emosi, kulayangkan tinju tangan kananku dan mengenai pelipis kiri suamiku hingga berdarah. Dari situ aku merasa bersalah dan berjanji pada diriku sendiri. Semarah apapun, aku tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi dengan tanganku. Aku juga teringat nasihat suamiku bahwa tangan itu seharusnya dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang baik, bukan digunakan untuk sebaliknya. Pandangan Mas terarah ke lantai, bukan ke mataku. Mungkin di matanya, mataku tampak seperti serigala yang siap memangsa buruannya. Aku menguatkan diri untuk terus menatap matanya. "Jawab pertanyaanku," bentakku kasar. "Sadar gak apa yang baru saja kamu ucapkan? Sehina itukah diriku di matamu, Mas?" Aku menghela nafas panjang mencoba mengontrol emosiku, walau tampaknya sia-sia. Aku seperti gunung Merapi yang siap memuntahkan lavanya kapanpun. Kamu punya kuping dan mulut gak?" Deliku seraya menatap tajam bagi pemangsa yang kelaparan. Hening, tidak ada satu patah kata pun yang terdengar dari mulut pria yang sedang kuajak berbicara. Tubuhnya tampak membeku. "Otakmu di mana, Mas?" Pekiku tertahan. Rasanya saat itu aku ingin menonjok dinding yang berada di hadapanku. Ingin kuluapkan semua amarah yang meledak-ledak. "Kamu itu manusia apa tembok, ha?" Ucapku berapi-api. "Tadi kamu bisa seenaknya menghinaku, tapi sekarang mana? Ayo lawan ucapanku," jeritku sambil tersenyum getir. Tapi suamiku hanya terdiam dan tertunduk lesu menatap ke lantai yang memantulkan bayangannya. Diam bukanlah jawaban. Ayo jawab pertanyaanku dengan mulutmu yang sudah berani menghinaku." Senyap, yang terdengar hanyalah desa nafasku yang memburu. "Coba kamu pikir, siapa yang sudah menemanimu dari belum punya apa-apa sampai sekarang?" Tanyaku terbata-bata. "Apa aku pernah meninggalkanmu saat dirimu terpuruk? Apa perlu aku ungkit semua pengorbanan yang sudah kulakukan untukmu?" Tudingku ke arahnya. "Uang katamu." "Cih," dengusku gusar. "Coba kau ingat baik-baik, siapa yang selalu menolongmu saat kesusahan? Keluargaku, bukan keluargamu. Keluargamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluargaku. Kalau bukan karena bantuan keluargaku, kamu juga tidak akan bisa seperti ini." Teriakku meluapkan semua emosi yang sedari tadi berusaha kutahan. Kutuding wajah suamiku yang tertunduk. "Ingat satu hal, Mas, ucapanmu tadi benar-benar sudah menyakiti hatiku. Sampai kapanpun akan aku ingat terus ucapanmu itu, dan jangan harap akan aku maafkan. Aku tidak ikhlas kalau kamu bilang hanya mencintai uangmu saja. Kalau aku mau hidup mewah, bukan kamu yang aku pilih. Kamu sadar akan hal itu kan?" Tanyaku sambil memijat kepalaku yang mendadak berdenyut. "Mungkin saat ini kamu sudah tidak menganggap keberadaan aku dan putrimu lagi. Oke, cuma aku meminta tolong, jaga ucapanmu. Hati-hati dengan hatiku. Aku juga punya hati yang bisa sakit hati. Seharusnya kamu yang paling paham dengan sifatku yang pendiam." Tatapku sinis. "Kamu?" Aku benar-benar sudah tidak mengenal siapa pria yang saat ini sedang berada di hadapanku. Karena saat ini kamu bukanlah orang yang sama yang dulu pernah ku kenal. Entah karena apa, tapi sifatmu telah banyak berubah, Mas. Sindirku sambil berlalu dari hadapannya. Seandainya saat itu suamiku berani menjatuhkan egonya dengan mengucapkan permohonan maaf atas ucapan yang sudah menghina diriku, niscaya emosiku tidak akan meluap seperti tadi. Sayang, Mas tidak berani meruntuhkan harga dirinya yang terlalu tinggi, hingga akhirnya aku harus berbicara kasar kepadanya. Aku memilih menjauh dari suamiku dan mengontrol emosiku agar jangan sampai ada barang berterbangan yang menjadi sasaran pelampiasan amarahku yang menggebu-gebu ini. Lebih baik aku menemani putriku di kamar
daripada harus melihat wajahmu yang menjijikan itu, racaku dalam hati. Kubuka pintu kamar perlahan. Aku takut amukanku membangunkan Gendis dari tidur lelapnya. Alhamdulillah tampaknya peperangan aku dan Mas tidak mengganggu tidur anak semata wayangku. Kutatap wajah damai putriku yang sedang tertidur pulas. Wajahnya terlihat cantik dan polos, belum ternoda oleh dosa sedikitpun. Aku duduk termenung di tepi ranjang. Kututup wajahku dengan kedua telapak tanganku yang tampak memucat. Kamu seharusnya menjadi pengganti figur orang tuaku yang telah tiada. Kamu orang yang pernah mengulurkan tangannya ke arahku saat aku sedang terjatuh. Kau rengkuh aku dengan semua perhatian dan kasih sayangmu. Namun sekarang semua berubah. Aku seperti tidak lagi mengenalimu. Kemana dirimu yang dulu? Mengapa orang yang aku cinta sekarang menjadi orang yang sering menolehkan luka? Segera kurebahkan tubuhku di samping putriku. Kudekap tubuhnya erat-erat sembari berbisik terisak. Gendis, Mama sudah lelah menghadapi perilaku ayahmu yang sudah tidak menghargai Mama lagi. Hati Mama sudah capek, Dis, capek. Berjanjilah sama Mama, Gendis tidak akan pernah menyakiti hati Mama. Tidak akan meninggalkan Mama sendirian. Di saat semua menjauh, Mama minta Gendis selalu setia di sisi Mama. Cuma Gendis yang bisa menguatkan Mama. Hanya Gendis dan Mama berdua selamanya. Bisiku dengan pipi yang mulai basah terkena air mata. Keesokan paginya aku terbangun dengan leher yang terasa tegang akibat pertengkaran semalam. Aku menguap dan merenggangkan otot-otot tubuhku yang kaku. Kulihat putriku sudah terbangun lebih dahulu. Iris coklat mudanya tampak memandang ke arah langit-langit kamar sambil terus mengoceh sendirian diiringi gelak tawanya perlahan. Pagi, Endis, ucapku kepada belahan jiwaku sambil mengelus rambutnya yang tampak ikal serta kucium lembut keningnya. Terima kasih, semalam Gendis tidak rewel ya. Mama jadi bisa istirahat. Ujarku seraya tersenyum menatap wajahnya yang menggemaskan. Perlahan kubuka gorden jendela kamarku. Kulihat sinar surya mulai mengintip malu-malu dari ujung cakrawala. Aku menatap ke arah cermin yang terletak dekat jendela kamar. Kutatap bayangan dalam cermin jati yang terpatri indah menghias dinding kamar. Terpampang pantulan wajahku yang terlihat lesu, dengan mata sedikit sembab, membingkai wajahku yang tampak pucat akibat harus menahan tangis semalam. Desaku perlahan memikirkan peristiwa semalam. Pasti pertengkaranku semalam terdengar oleh tetanggaku yang hobi gibah. Siap-siap saja hari ini akan ada ibu-ibu yang mengerubung bagai semut duduk di pos satpam untuk mendengarkan gibahan tetanggaku yang mulutnya super nyinyir itu. Kuacak-acak rambutku yang tampak berantakan. Ngapain juga aku harus repot-repot memikirkan ucapan tetangga? Toh mereka tidak paham dengan kondisi rumah tanggaku. Apa juga yang harus kutakutkan? Gibahan mereka tidak akan membuatku mati kelaparan. Lagi pula aku jarang bergaul dengan mereka. Gumamku berusaha menguatkan diri sendiri. Krak. Derit suara pintu terbuka. Kupertajam indera pendengaranku. Terdengar suara gemercik air di kamar mandi. Suara pancuran air dari shower terdengar jelas di telingaku. Sepertinya suamiku tengah berada di kamar mandi. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi ke Bogor. Tanpa membuang waktu, segera kubuka pintu kamarku secara perlahan agar tidak mengeluarkan suara berdecit. Dengan mengendap-endap, ujung mataku mengintip ke arah kamar mandi untuk memastikan kalau suamiku masih berada di sana. Aku merasa menjadi pencuri yang sedang mengawasi target dalam rumahku sendiri. Setelah kurasa situasi aman, aku segera bergegas menuju ruang tamu. Ini saatnya, desisku dalam hati. Mataku berbinar saat kulihat ponsel suamiku tergeletak di atas meja ruang tamu. Dengan hati-hati segera kuambil ponselnya sambil iris mata coklatku terus mengintai ke arah kamar mandi. Saat ini jawaban yang sedang aku cari ada di ponsel yang berada dalam genggamanku. Ya Allah, semoga ponselnya tidak memakai password. Doaku dalam hati. Alhamdulillah tampaknya keberuntungan sedang memihakku. Ponselnya benar-benar tidak memakai password. Aku menjerit kegirangan dalam hati. Jari jemariku dengan cepat membuka layar ponsel suamiku. Aku cek percakapan di WhatsApp.
namun aku tidak menemukan apa-apa. Tampaknya Mas lebih lihai. Dia sudah menghapus semua percakapan di ponselnya. Segera aku cek riwayat panggilan. Lagi-lagi aku tidak menemukan apa yang aku cari. Dentaman jantung berdegup cepat. Tanganku gemetar disertai rasa gugup dan gelisah. Saat aku benar-benar berpacu dengan waktu, aku seperti seorang agen rahasia yang harus segera menyelesaikan misiku tanpa diketahui oleh musuhku. Berkali-kali aku mengelap telapak tanganku yang basah ke ujung baju yang kupakai. Tanpa menunggu lama, segera ku cari kontak wanita bernama Nia. Tidak perlu waktu lama bagiku untuk menemukan nama wanita itu. Segera ku catat nomornya dengan secari kertas dan pulpen yang selalu tersedia di sudut meja ruang tamu. Tidak lupa aku juga mengganti foto profil WhatsApp suamiku yang sedang duduk sendirian di pantai menjadi foto kami bertiga. Aku benar-benar tidak sabar ingin melihat reaksinya. Rasanya kakiku terasa lemas karena takut tertangkap basah. Aku bersikap seperti pencopet yang tidak mencuri. Aku sangat takut kalau Mas memergokiku karena telah lancang menggeretak ponselnya. Hati-hati denganku Mas, aku tidak sebodoh yang kau kira, bisikku dalam hati. Setelah mendapat nomor ponsel wanita yang kucurigai, segera aku kembalikan ponsel suamiku ke posisinya semula. Dan aku bergegas kembali ke kamar menemani gendis yang masih asik mengoceh sendirian. Tidak lama kemudian terdengar pintu kamar mandi dibuka. Nampaknya suamiku sudah selesai membersihkan dirinya. Terdengar derap langkah kakinya memasuki ruang yang bersebelahan dengan kamar tidurku. Aroma parfumus dari Louis Farrell Extreme menyeruak masuk ke dalam kamar dan terhirup indera penciumanku. Dengan jantung berdebar, aku menyiapkan diri menanti amukan Mas karena telah lancang mengganti foto profil WhatsApp-nya. Sunyi. Alhamdulillah aku mulai bisa bernafas lega. Tampaknya suamiku masih belum menyadari kalau ponselnya tadi sempat aku geratak. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Sepertinya mobil jemputan suamiku sudah tiba. Aku tetap terdiam di kamar, tidak bergeming sedikit pun. Aku tidak berniat menghampiri dirinya terlebih dahulu dan meminta maaf. Aku juga tidak berniat mengantar kepergiannya, bertugas sampai di depan pagar rumah. Ya, sekeras itulah sifatku jika harga diriku sudah diinjak-injak. Dengan gelisah aku terus menunggu di dalam kamar. Aku berharap walaupun suamiku tengah marah padaku, tapi dia tetap akan pamit dengan putri kami satu-satunya. Namun harapanku hanya sebatas angan. Nampaknya Mas benar-benar marah dengan kejadian semalam sampai dirinya tidak mengucapkan kalimat sepatah kata pun kepadaku dan gendis. Brak! Terdengar suara pintu mobil ditutup. Aku bergegas mengintip dari celah jendela kamar. Kulihat suamiku sudah masuk ke dalam mobil yang dikendarai supirnya. Terdengar mesin mobil dinyalakan dan suara deru mobil mulai menjauh dari pekarangan rumahku. Setelah kurasa situasi aman, segera kuambil ponselku yang tergeletak di atas meja rias. Segera kukirim pesan ke sepupuku Dwi. Wi, Mbak bisa minta tolong tidak? Kulihat saat itu status Dwi sedang online, tidak butuh waktu lama, aku segera mendapat jawabannya. Mau minta tolong apa Mbak? Akhirnya aku ceritakan semua kecurigaanku tentang Mas dan wanita bernama Nia. Tolong save nomor wanita ini di ponselmu. Mbak khawatir kalau Mas mengecek ponsel Mbak dan menemukan nomor Nia, Mas akan marah dan menghapus nomornya. Nanti Mbak kabari lagi apa yang harus kita lakukan. Oke Mbak, kirim aja nanti aku save. Thanks ya Wi. Ya. Segera aku kirim nomor Nia ke Dwi. Sudah aku save Mbak. Belum sempat aku membalas pesan Dwi, tiba-tiba aku dikejutkan oleh dering ponselku. Tumben suamiku menelpon. Jangan-jangan. Batinku dalam hati menerka kenapa suamiku menghubungiku. Baru kuangkat panggilannya, langsung terdengar nada membentak dari ujung sana. Kamu ganti foto profil WhatsAppku ya? Bentaknya kasar. Iya kenapa? Memangnya aku salah kalau memajang fotomu, aku dan gendis di profil WhatsAppmu? Jawabku santai walau saat itu jantungku berdebar kencang karena takut. Jangan kurang ajar kamu, berani mengganti foto profil aku seenaknya. Mas saja tidak pernah mengganti foto profil di ponselmu. Jangan pernah lancang lagi menggeratak ponselku tanpa izin. Aku gak suka. Hardiknya penuh amarah.
Belum sempat aku lawan ucapannya, suamiku langsung menutup ponselnya dan menyudahi percakapan, atau mungkin lebih tepatnya mengakhiri pertengkaran kami. Aku terdiam, hatiku berdesir perih mendengar ucapan suamiku. Mataku mulai nanar berkabut, kecurigaanku semakin kuat. Benar dugaanku, pasti ada yang memberitahu Mas tentang foto profilnya yang aku ganti. Mas bukan tipe orang yang suka mengecek fotonya sendiri. Dahulu dengan leluasa aku bisa mengganti foto profilnya tanpa harus terkena marah. Sekarang, Mas tampaknya tidak suka kalau aku memajang foto kami bertiga di ponselnya. Hal sepele seperti itu bisa memacu amarahnya. Sungguh keterlaluan. Apa wanita itu yang memberitahu Mas? Tanyaku dalam hati. Tuhan, mengapa orang yang kusayangi justru yang paling sering menorehkan luka di hatiku? Kuusap bulir-bulir kristal air mata yang mulai berjatuhan dari kelopak mataku. Aku lelah jika harus terus menangis. Mulai hari itu aku berusaha melupakan suamiku. Aku terus menyibukkan diri dengan membaca novel Sherlock Holmes yang menjadi salah satu bacaan favoritku. Aku juga semakin rajin membaca tweet tentang anak indigo di Kaskus. Aku begitu tenggelam dengan duniaku sendiri tanpa memperdulikan suamiku lagi. Tidak aku pedulikan dirinya yang tidak pernah memberi kabar kepadaku. Mungkin dirinya sudah nyaman dengan seseorang yang bisa membuat hatinya senang, hingga untuk menanyakan kabarku dan putrinya saja ia enggan. Menemani putriku bermain adalah saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidupku. Dialah yang menjadi pelipur laraku. Wajahnya tampak bersinar saat tertawa dan tersenyum bahagia, membuatku melupakan rasa sakit hatiku. Aku benar-benar tidak ingin melewatkan pertumbuhannya sedikit pun. Aku tidak sabar menunggu kalimat pertama yang terucap dari bibirnya yang mungil dan merah merona. Di satu sisi, aku dan Dwi juga menjadi detektif yang selalu mengawasi kontak suamiku dan Nia. Kuperhatikan setiap suamiku online, begitu juga dengan Nia. Dan itu bukan cuma terjadi sekali atau dua kali, namun sudah terlampau sering. Di saat yang sama mereka akan tampak online dan offline berbarengan. Ya Allah, tolong jangan siksa batinku seperti ini. Tolong beri aku bukti pengkhianatan suamiku, pekiku dalam hati. Namun sang pencipta tampaknya belum mau mengabulkan permohonanku. Walaupun sudah kucek Facebook suamiku, namun aku belum menemukan barang bukti yang menjadi kecurigaanku selama ini. Tampaknya Allah masih terus menguji kesabaranku. Mungkin sang pencipta ingin melihat kesungguhan hatiku dalam menghadapi semua ujian darinya yang selalu datang bertubi-tubi menghantamku. Seandainya tubuh dan pikiranku ciptaan teknologi buatan manusia, niscaya saat itu mungkin aku sudah hancur berkeping-keping, menjadi serpihan. Alhamdulillah aku merupakan salah satu ciptaannya, sehingga dalam titik terendah pun aku selalu sanggup bertahan dan berdiri di atas kedua kakiku sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.